Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah, satu-satunya yang telah menciptakan, memiliki, menguasai semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh penglihatan kita. Dan Dia telah menjadikan kalimat mutiara dan kalimat yang luar biasa ini, alhamdulillah, sebagai kalimat syukur dan berterima kasih kepadanya. Dan Dia telah menjanjikan, dan tidak mungkin Dia pungkiri janjinya, dengan kalimat ini segala kebutuhan kita akan dipenuhi di dunia ini dan juga akan mendapatkan balasan yang sempurna di akhirat. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman kalau kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Dan kita menjadikan salam hormat kita selalu dalam hidup kita kepada manusia yang telah membawa cahaya agama kepada kita semua, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Dan Dia telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dan yang beriman hanya 153 orang. Tapi dengan kesabaran dan keteguhan hati, maka fase Madinah 10 tahun diisi dengan kesempurnaan agama, sampai akhirnya sempurnalah agama ini dan kita bisa merasakan sebagai panduan hidup kita. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, semoga Allah berkahi pada malam ini. Kitab Minhajul Muslim ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah. Masih adab sesama makhluk dan tepatnya adab sesama muslim. Terakhir kita sudah membahas poin ke-13, tidak mencaci maki muslim tanpa alasan yang benar, baik pada saat masih hidup maupun setelah meninggal. Sekarang kita masuk insyaAllah poin ke-14, tidak dengki, berburuk sangka, membenci, ataupun memata-matainya atau sengaja mencari-cari kesalahannya. Hal ini berdasarkan firman Allah yang Maha Tinggi dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Karena Syekh Abu Bakar rahimahullah mencukupkan sampai potongan ayat di sini, maka ada baiknya kalau kita melanjutkan ayat, dan silakan dibuka teman-teman sekalian dalam surah Hujurat ini, di surah nomor 49, kita baca dari ayat 11 ya. Maaf, dari ayat 10. Al-Hujurat, kita baca dari ayat 10-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu semua yang syahadat, sesungguhnya mereka semua bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah, pereratlah, perbaguslah hubungan antara kedua saudaramu itu atau hubungan persaudaraan kalian, dan takutlah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Ayat ini tentu ayat 10 menjelaskan kepada kita kalau semua yang syahadat saudara. Mau orang Melayu, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, pokoknya syahadat saudara kita. Dan Allah menyuruh kita untuk mempererat, memperbaiki, memperbagus. Artinya kita bagaimana lebih erat, lebih bersahabat, ya, berbaur, itu yang dimaksudkan. Dan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, orang mukmin yang berbaur dengan manusia lebih baik daripada orang mukmin yang tidak berbaur dengan manusia. Maka dia hidup berbaur dengan mereka, sabar atas cobaan dengan mereka, mendukung perbuatan-perbuatan baik mereka. Itu orang mukmin yang paling baik dibandingkan dia tinggal di gunung sendirian, ibadah kepada Allah sendirian sampai dia meninggal dunia. Tetap saja
orang mukmin yang berbaur, yang memperbaiki hubungannya dengan manusia, itu jauh lebih baik. Dan Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah, artinya lakukan itu karena Allah. Tidak usah lihat dia dari suku mana, warna kulitnya, postur tubuhnya. Tapi karena Allah yang perintahkan agar kalian mendapatkan rahmat. Artinya salah satu penyebab datangnya rahmat adalah memperbaiki hubungan dengan sesama mukmin. Cara untuk memperbaikinya, 2 ayat menjelaskan masalah itu. Ayat 11 dan ayat 12. Ayat 11-nya perhatikan di sini wasiat-wasiat Allah Sang Pencipta. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang beriman, wasiat pertama, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan laki-laki yang lain. Karena boleh saja yang direndahkan, yang ditertawakan, yang diolok-olok lebih baik dari mereka. Maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terpengaruh hanya dari pakaian, penampilan. Mungkin dia luar biasa. Kalau dia berdoa kepada Allah, maka Allah ijabah. Belum tentu kita seperti itu. Dan jangan juga sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Ini wasiat yang pertama. Supaya kalian hubungannya jadi baik, jadi erat, dan bisa mendapatkan rahmat Allah, jangan pernah menghina orang lain. Bagaimanapun. Kalau kita lihat kekurangan, sudah pernah saya katakan, di fisiknya, di karakternya, ya, bawaannya, hobinya, bersyukurlah kepada Allah karena kita tidak memiliki keburukan itu. Lalu kemudian kita dukung kalau itu kebaikan dan kita ingatkan supaya dia meninggalkan kalau itu kesalahan. Itu yang diperintahkan. Wasiat yang kedua, dan jangan suka mencelah diri kalian sendiri, menganggap dirinya bukan orang soleh, bukan orang soleha, jauh dari Allah, ya, atau rendah, ya, karena pendapatan ekonominya lebih sedikit. Nggak boleh kita mencela diri kita sendiri. Itu wasiat yang kedua. Bersyukur kepada Allah. Apapun pekerjaan kita, kita bersyukur. Dan Allah, kita bersangka baik dengan Allah karena Allah lebih tahu itu keadaan yang paling tepat buat kita. Yang ketiga, dan jangan saling memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Ini sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, ya. Tidak boleh panggil-panggil gelar. Kalau sudah dikasih oleh orang tua kita namanya Ahmad, ya panggil Ahmad. Tidak usah diganti. Karena dia gendut dipanggil Dut. Atau apalah, hitam dipanggil apa, kurus dipanggil apa. Ada julukan-julukan saya sering dengar, ya. Semoga Allah berikan hidayah. Tidak boleh. Tidak boleh kita memanggil gelaran yang mengandung ejekan. Nabi SAW memberikan gelar kepada para sahabat. Keluarnya gelaran Siddiq kepada Abu Bakar. Kan gelarnya baik. Dipanggilnya Aisyah dengan Humaira. Bagus. Gitu kan. Kemudian Nabi SAW memanggil Umar dengan Al-Faruq. Jadi ada julukan-julukan. Gitu kan. Yang Nabi SAW berikan. Bahkan Nabi SAW memberikan nama-nama yang baik kepada semua benda yang beliau miliki. Nabi SAW punya nama baik buat pedangnya, busurnya, anak panahnya, gitu kan? Bahkan kuda, unta, ya, baju perang. Semua Nabi SAW berikan nama dan namanya baik-baik dengan julukan-julukan yang baik. Dan saya tidak tahu pernah saya sampaikan atau tidak, tapi saya ingatkan kembali, saking pentingnya masalah tidak bolehnya pakai gelaran-gelaran yang buruk ini, teman-teman sekalian. Sampai Nabi SAW pernah mau memerah susu. Sudah saya sampaikan belum? Sudah. Yang mengaku belum biasanya bujang itu. Karena telinganya belum peka, belum biasa dipanggil sama istri kan. Jadi Nabi SAW sangat larang gerakan-gerakan, nama-nama buruk.
Kalau teman-teman di sini punya nama-nama yang buruk pun atau tidak tahu maknanya, kalau belum diganti KTP dan akte lahir, ijazah, minimal pilih nama. Nama nabi-nabi misalnya Yahya, Zakaria, Ayub, Yunus. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, bernamalah kalian dengan nama para nabi-nabi. Dan ketahuilah nama yang paling Allah cintai Abdullah dan Abdurrahman, dan nama yang paling jujur adalah Al-Harith dan Humam. Ya. Jadi Nabi SAW suruh kita pakai nama-nama seperti itu. Gak boleh kita pakai gelar-gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah keimanan. Artinya nama sudah bagus, maknanya bagus diganti dengan makna yang tidak baik. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, tetap saja mau merendahkan orang lain, tetap saja mencela-cela dirinya sendiri, tetap saja memanggil gelar-gelaran buruk di antara mereka, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dan kezaliman dosa besar. Wasiat setelahnya, dan ini saksi bahasan kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, sangka buruk, karena sebagian besarnya adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama yang lain. Lihat, wasiat demi wasiat di sini. Jangan prasangka. Yang kedua, jangan mencari-cari keburukan orang lain, sengaja mengorek-ngorek kesalahan orang. Yang ketiga, jangan menggunjing, menceritakan dan menyebarkan aib orang lain. Apakah seseorang di antara kalian suka kalau dia memakan daging saudaranya yang sudah mati, bangkai? Hukumannya seperti itu kalau menggunjing. Maka tentu ia akan merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Ya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi sangat jelas dari ayat-ayat ini teman-teman sekalian, dari ayat 10 tadi, untuk memperbaiki, mempererat hubungan di antara kita, maka hati-hati. Sangka baik, jangan sengaja mencari masalah, jangan memata-matai, ya. Tajassus di situ sebenarnya wala tajassasu yang diterjemahkan dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, artinya jangan memata-matai, ya. Itu yang dilarang. Jadi ayat-ayat ini teman-teman sekalian memberikan wasiat yang sangat luar biasa supaya setiap muslim jangan dengki, jangan berburuk sangka, jangan membenci, jangan sengaja memata-matai saudaranya muslim yang lain. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah An-Nur ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Mengapa di waktu kalian mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri. Tentu ayat ini turunnya kepada kasus Aisyah radhiyallahu anha, dan tepatnya turun kepada Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya. Jadi pada saat terjadi Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina dengan Safwan, maka sempat Ummu Ayyub radhiyallahu anha bertanya kepada suaminya Abu Ayyub yang terkenal dengan kesolehannya. Dia mengatakan, wahai Abu Ayyub, bagaimana pendapatmu tentang isu perzinahan ini? Maka kata Abu Ayyub dengan hal yang luar biasa, dengan keimanannya dia mengatakan, wahai istriku, kira-kira menurut kamu selama kamu interaksi sebagai istriku, aku kira-kira bisa selingkuh enggak? Bisa berzina enggak? Kata Ummu Ayyub, tidak mungkin. Dengan kejujuranmu, dengan kebaikanmu, enggak mungkin kamu berzina. Enggak mungkin kamu selingkuh. Orang takut kepada Allah. Maka Abu Ayyub tanya lagi, kira-kira kamu bisa selingkuh enggak? Kira-kira kamu bisa berzina enggak? Selain berhubungan biologis sama saya. Kata Ummu Ayyub, na'udzubillah, jangan sampai. Tidak mungkin terjadi itu. Maka kata Abu Ayyub, ketahuilah, Safwan yang dituduh berzina dengan Aisyah lebih baik daripada aku. Dan Aisyah lebih baik daripada kamu. Artinya tidak mungkin terjadi pada mereka perzinahan. Dan turun ayat ini memuji Abu Ayyub dan istrinya. Di saat orang-orang lagi sebarin gosip tentang perzinahan tersebut, malah mereka
berprasangka baik pada diri mereka. Jadi kalau kita dengar ada orang-orang mukmin saudara kita yang baik, yang beriman, yang saleh, yang salihah, lalu difitnah, nggak boleh kita diam. Kalau kita tahu kita harus membelanya, gitu kan? Karena memang itu perintah agama, nggak boleh kita berprasangka buruk sama mereka. Apalagi kalau kita sudah tahu pasti orangnya, nggak boleh kita diam. Makanya Allah SWT memuji perilaku Abu Ayyub dan juga Ummu Ayyub radhiyallahu anhum ajma'in. Juga sabda baginda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 2563, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan pernah kalian mendengki, iri melihat kenapa orang itu lebih gagah, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, lebih ini, lebih itu. Nggak boleh dalam Islam. Hapus dari kamus benak antum itu. Alhamdulillah, ada orang kita lihat lebih daripada kita. Alhamdulillah, Allah telah memberikan inilah yang terbaik buat aku. Jangan pernah hasud. Karena sekali kita buka pintu itu, syaitan akan bertengkar di situ terus. Kata para ulama, tidak ada seorang hamba mukmin membuka satu pintu maksiat kecuali iblis akan titipkan di pintu yang terbuka itu syaitan yang berusaha menahan supaya pintunya tidak tertutup. Jadi misal, antum buka sekali saja pintu, misal gosip, gibah orang, maka syaitan iblis sudah tahu antum sudah pernah coba dosa itu. Dia akan sudah buka dalam jiwa kita. Dia akan titipkan syaitan di situ yang berusaha supaya tetap pintu itu terbuka. Makanya jangan dibuka pintu dosa itu. Dan kita untuk menutupnya, kita harus mengusir semua syaitan yang dititip oleh iblis di situ. Sekali kita buka pintu tontonan, kita akan terus terbuka di situ. Syaitan akan hiasi. Sekali kita buka pintu pergaulan, pintu penipuan, apalah, dusta, terbuka terus. Karena syaitan mau itu. Maka jangan pernah teman-teman sekalian. Sama dengan dengki. Sekali antum iri, kenapa ya orang itu? Seperti itulah. Maka itu akan membuka pintu syaitan. Kenapa rumahnya lebih bagus? Kenapa badannya lebih bagus? Kenapa mobilnya lebih bagus? Jangan dibuka. Itu wiswas syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita boleh ghibtah, pernah saya bilang, kita berharap Allah memberikan kepada kita seperti yang diberikan oleh orang itu kepada orang itu. Bisa kita katakan, ya Allah, sebagaimana Kau karuniakan dia kesempurnaan, karuniakan kepada aku. Gak ada masalah ya. Tapi tidak berharap hilang dari dia. Karena kalau kita berharap hilang itu, ya itu iri, dengki. Dan kata Nabi SAW, hati-hati dengan iri dengki ini. Karena dia akan membakar pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi menghilangkan pahala kita. Artinya diberikan kepada orang itu yang sedang kita iri. Untuk apa? Sholat kita, puasa kita dikasih kepada dia. Hanya karena kita iri dia pakai mobil baru. Hanya karena dia pakai baju baru. Hanya karena dia lebih ini dan lebih itu. Gak usah, gak perlu. Allah SWT menginginkan kita percaya diri. Dan bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Tidak usah kita iri pada orang lain. Kata Nabi SAW, jangan pernah saling mendengki. Wasiat yang pertama. Wasiat kedua, jangan saling bantah-bantahan. Mengalah saja. Tak usah ribut-ributan bertengkar. Gitu. Kalau ada sesuatu yang perlu kita jelaskan, dijelaskan dengan cara santun. Dengan cara baik. Nabi SAW diajak bertengkar sama orang-orang Quraisy. Tidak pernah Nabi tanggapi. Nabi jawab sebatasnya saja. Hai Muhammad, kau mau kami beriman? Turunkan azab dari langit. Hai Muhammad, ganti gunung Safa menjadi emas. Hai Muhammad, begini dan begitu. Nabi SAW cuma jawab, kalau Allah mau, Allah kasih. Kalau enggak, ya sudah. Artinya kita tidak butuh menghabiskan energi teman-teman sekalian, bersumpah-sumpah hanya untuk sekedar membenarkan apa yang kita sampaikan. Kalau kita sudah benar, sampaikan apa adanya, selesai. Tidak usah terlalu banyak habiskan energi, bantah-bantahan tidak ada gunanya. Jangan biasa berbantah-bantahan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Jadilah orang yang setiap orang dekat dengan kita merasa nyaman. Kemudian juga kata Nabi SAW yang ketiga, wala tabaghadu. Itu tadi itu tanajashu ya. Tidak boleh saling berbantah-bantahan. Wala tabaghadu. Jangan saling membenci. Tentu ada bedanya dengki sama benci ya. Benci artinya memang tidak mau lagi berinteraksi.
Saya sudah pernah bilang, kalaupun orang itu berbuat keburukan, jangan putus hubungan, ukhuwah, tapi jaga jarak boleh. Kalau cuma sekedar masalah teknis, kata Nabi SAW, janganlah atau tidak halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih daripada 3 hari. Ada batasnya. Kalau mau marah sekali, maka 3 hari. Selebihnya sudah selesai. Tidak perlu dendam-dendaman. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ketemu lalu saling buang muka. Ya. Dan jangan sampai wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan sampai sebagian kalian membeli sesuatu yang sudah ditawar oleh orang lain. Kalau kita lihat saudara kita lagi pegang barang, lagi transaksi, jangan ambil. Jangan bilang itu yang saya mau, gitu kan. Bahkan sebagian ulama mengatakan jangan katakan kepada dia, kalau kau nggak mau saya ambil, nggak usah ucapkan itu. Takutnya nanti malah dia karena merasa, oh orang ini punya jabatan atau orang ini mungkin lebih perlu, lalu dia mengalah, padahal dia perlu misalnya. Udah termasuk adab kepada seorang muslim, biarkan dia selesai. Dia tidak jadi beli, ya sudah kita beli. Kalau dia sudah beli, ya sudah. Belum rezeki saya, udah pilih yang lain. Tidak usah terpengaruh sekali lagi membuat casing dunia ini membuat kita lalai. Hanya karena tidak bisa beli baju itu kita merasa tidak bisa tidur, atau karena tidak beli makanan, atau karena tidak menikah sama si fulan. Adalah urusan dunia. Paham ini? Terutama yang terakhir ya, yang bujang-bujang ini. Allahu a'lam, mau sampai kapan bujang? Akan tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Bersaudara artinya saling mengalah, saling memenuhi satu sama yang lain. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis, agar menenangkan kita, jangan selalu sangka buruk dengan saudara kita muslim, suami istri, anak sama orang tua sama anak, teman sama teman. Dalam hadis Bukhari nomor 5144 kata Nabi SAW, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Jangan pernah berprasangka buruk, karena dia sesungguhnya perkataan yang paling dusta. Jadi nggak boleh kita sangka buruk, selalu berprasangka baik, sehingga tentu saja kita berikan kesempatan saudara kita menjelaskan kalau dia telat dalam janjian, mungkin dia lupa, mungkin dia macet, mungkin segala macam. Dan ini tentu tidak masuk dalam bab kalau orang pencuri. Saya sudah kasih contoh, sudah angkat barang kita, televisi di rumah, angkat lemari, husnudzon. Salah itu. Harus ditangkap, dia amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Tapi saudara kita janjian, dia telat. Kita pesan sesuatu, istri kita atau suami kita masih telat, belum sempat. Ya sudahlah, mudahin saja urusan dunia. Masain saya masakannya, iya. Terus ternyata besok kita datang, atau kita sudah siap mau makan, ada nggak? Nggak ada. Ya sudah, besok buat ya. Nah selesai. Kenapa kau nggak masak? Kau memang tadi didik sama ayahmu, kamu memang begini dan begitu. Percuma saya kasih uang bulanan. Berarti kalau istrinya sudah pulang tinggalkan rumah baru nangis. Ya. Baru fikir gitu kan. Sama juga dengan istri begitu. Banyak marah-marah sama suaminya padahal teknis yang kecil. Nggak ada gunanya gitu. Hanya kita telat beliin bunga, beliin gula, apalah, beliin permen kalau masih anak-anak. Ini tersinggung, marah. Ini nggak perlu. Yang ke-15, tidak mencurangi atau menipunya. Ini masuk dalam suami istri, orang tua sama anak, anak sama orang tua tidak boleh menipunya, mencuranginya. Begitu pula sama sesama muslim. Sebab Allah yang maha suci dan maha mulia telah berfirman, dan ini kekal menjadi hukum bagi setiap orang beriman. Surah Al-Ahzab ayat 58, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ya. Jadi sini yang dimaksud dalam ayat menyakiti adalah, kata ulama tafsir, menyakitinya bisa masuk dalam mencuranginya, mengambil haknya, tidak memberikan haknya, menipunya. Ini semua atau apalah yang menjebaknya, ya, mengerjainya. Ini semua masuk dalam makna menyakiti orang mukmin dan mukminah. Itu berarti dia sudah memikul dosa yang besar.
Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 112 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina." Dan barang siapa yang melakukan satu kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh ia telah berbuat satu kebohongan dan dosa yang nyata. Dia yang buat, dia bilang tidak, bukan saya, tapi si fulan, tapi si fulan. Di Indonesia ini banyak saya dengar kasus begitu ya. Karena dia punya jabatan, maka pada saat dia sudah akan ditangkap atau dipenjara, dia korbankan orang lain. Dengan cara dia berikan duit misalnya, ini uang, kamu mengaku saja kalau kamu yang melakukan, supaya dia dipenjara. Haram semua, ini nggak boleh. Dan ini pasti hukumannya akan lebih berat buat dia. Walaupun dia di luar penjara, dia akan dihukum lebih berat oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai teman-teman sekalian. Dan jangan anggap Allah itu lalai, Allah tidak mengetahui. Allah Maha mengetahui semuanya. Dan sangat peka. Allah Subhanahu wa taala itu latif, khabir. Sifatnya Allah lembut. Kata ulama, saking lembutnya Allah tahu semua gerakan sebelum digerakkan. Allah SWT tahu perkataan sebelum diucapkan. Allah tahu jamahan sebelum disentuhkan. Allah tahu kaki melangkah sebelum melangkah. Seterusnya. Sebelum semua itu sudah tahu. Makanya Umar mengatakan, sebelum matamu jatuh pada tempat yang haram, diharamkan oleh Allah, ketahuilah bahwasanya Sang Pencipta lebih mendahului penglihatanmu itu. Harus hati-hati. Dan ini kepekaan sangat baik menjadi orang beriman. Akan membawa kita pada ketentraman jiwa. Karena amal soleh dan ilmu syar'i teman-teman menjadi seperti bodyguard buat kita. Kita mau berbuat, ini nggak boleh Allah larang. Ini aja saya kerjakan karena ini pahalanya besar. Jadi seperti pengontrol sampai kita meninggal. Insya Allah itu sudah sangat luar biasa kebahagiaan. Tinggal istiqomah saja. Kemudian sabda Nabi SAW tadi ayat Al-Quran, sekarang kita masuk kepada sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 101, "Man hamala alaina as-silaha wa man ghashana falaysa minna." Barang siapa yang coba-coba membawa senjata untuk membahayakan kami, kaum muslimin. Dan barang siapa yang berbuat curang terhadap kami, maka ia bukan golongan kami. Jadi tidak boleh sama sekali seorang muslim menipu saudaranya muslim. Apa adanya teman-teman. Jujur. Apa adanya. Kita jual mobil, jual motor. Pernah tabrakan enggak? Pernah. Tapi saya sudah perbaiki di lokasi sini. Apa adanya. Oh enggak pernah tabrakan mobil ini. Padahal sudah 7 kali tabrakan. Enggak boleh. Haram. Dan tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi transaksi. Orang cuma ambil nomor telepon terus enggak datang-datang nanti. Tapi kalau jujur sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau 2 orang lagi bertransaksi maka mereka dalam khiyar. Khiyar itu pilihan. Bisa mereka batalkan, bisa mereka lanjutkan selama belum berpisah. Dan kalau keduanya jujur, Allah akan berkahi. Kalau keduanya bohong atau salah satunya, Allah akan angkat keberkahannya. Makna keberkahan diangkat artinya tidak akan bermanfaat bagi dia. Juga sabda Nabi SAW di antara sunnah Nabi hadis Bukhari nomor 2117 dan Imam Muslim 1533, "Man bay'ata faqul la khilaba." Barang siapa yang menjual sesuatu kepadamu maka katakan kepadanya tidak ada tipu muslihat. Sebagian ulama hadis mengatakan ini kalau seorang mukmin khawatir jangan sampai penjual ini memang menipunya karena dia tidak kenal. Maksud dalam bahasa ini adalah ini uang saya kasih ya, jumlahnya sekian. Tolong jangan salah mengembalikan. Itu juga masuk. Sama dengan la khilaba. Mirip dengan kita mengatakan jangan ada tipu muslihat. Gitu. Saya kasih uang sekian, jangan sampai keliru menghitungnya ya. Kita kasih kembali uang, silakan dihitung dulu uangnya. Ini semua masuk dalam istilah la khilaba. Semua masuk di situ. Jadi sangat baik itu. Sebagian supermarket yang saya pernah masuk, begitu kita kasih duit kasirnya, dia mengatakan, uangnya 100.000 ya Pak, uangnya 20.000 ya. Dia bahasakan. Kadang-kadang syaitan membuat kita lupa. Kita memberi 50.000, kita pikir 100.000. Lalu kita ngotot. Ya. Bisa terjadi. Ya. Mungkin karena dia lupa, apalagi kalau dasarnya mau menipu. Ya. Maka ini semua tidak boleh teman-teman sekalian. Maksud dalam makna la khilaba. Jadi antum harus mengemas bahasa ini ya. Bukan berarti teman antum sudah jujur langsung antum bilang, ingat gak boleh tipu muslihat. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud maknanya adalah kalau kita khawatir
Ini barang, ini bekas, masih bagus atau enggak? Bagus kalau gini, enggak ada tipu muslihat loh. Benar ini? Ya, benar. Baik, kita transaksi. Tapi kalau misal poin yang lain tadi, teman kita baik dan segala macam, dia lagi mau jual rumah segala macam. Tolong jujur dengan saya, kenapa mau jual rumah ini? Bagaimana kondisi lokasi sekitar rumah ini? Itu makna semua dari la khilafah. Artinya kita mengumpulkan informasi yang kita butuhkan. Dan dia harus jujur menyampaikan apa adanya. Itu masuk dalam istilah la khilafah. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7151, Imam Muslim 142, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah." Tidak ada seorang hamba yang ditugasi Allah memimpin rakyat, lalu ia mati dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga baginya. Dari sini maksudnya jangan mencurangi. Dimulai dari individu dengan individu, dimulai dari suami istri, anak sama orang tua, partner bisnis, ya, teman, sekampung, sekota, sampai pemimpin negara terhadap masyarakatnya. Tidak boleh sama sekali ada penipuan. Dan siapa yang coba-coba masuk ke zona itu, maka hukumannya sangat berat. Apalagi pemimpinnya berani menjanji-janjikan sesuatu itu harus tanggung jawab luar biasa. Ucapan kecil saja kita ucapkan pada anak kita. Pernah ada seorang sahabiat, Nabi SAW lagi bertamu di rumahnya, dia genggam, anaknya mau keluar rumah. Ini nak ambil ini. Nabi SAW ada di situ lagi bertamu. Kata Nabi SAW, kalau di tanganmu tidak ada sesuatu yang sudah kau niatkan, kan dia ingin kasih makanan, maka kau dicatat sebagai pendusta. Begitu saja, hanya sekedar mau tarik anak kita supaya nggak keluar misalnya, nggak boleh. Atau kita sengaja menjanji palsu, itu semua nggak boleh. Ya, hukumnya haram. Juga sabda Nabi SAW, sabda yang mulia ini, hadis riwayat Abu Daud nomor 5170. Man khabbaba zawjatan mri'in aw mamlukihi falaysa minna. Barang siapa yang merusak dan menipu istri seseorang atau budak sahayanya, maka dia bukan dari golongan kami. Kalau seseorang sudah status istri orang lain, lupakan. Walaupun seperti bidadari. Habis ceritanya. Sudah diakad nikah sama laki-laki lain, selesai. Walaupun indahnya luar biasa, putihnya nggak ada cerita yang sudah. Habis. Istri orang lain, habis ceritanya. Nggak boleh lagi. Siapa yang coba-coba, beruntungnya suamimu dapat kamu, ya. Atau apalah bahasa-bahasa syaitan ini. Nanti kalau kamu janda, bilang sama saya ya. Atau yang serupa dengan itu, haram, nggak boleh. Orang istrinya orang, nggak boleh sama sekali, ya. Atau hamba sahaya, maksudnya ini masuk dalam istilah sebagian ulama mengatakan siapapun yang ditugaskan oleh Allah dan Allah bebankan buat membantu kita. Orang misalnya seorang wanita datang ke rumah saudaranya muslimah, kemudian di situ ada pembantunya, masya Allah lincah sekali, kerja ini kerja itu. Lihat pembantunya di rumah tidak seperti itu. Pas temannya masuk ke kamar lagi sholat, lagi di kamar mandi, dibisikin pembantu, kamu digaji berapa? 1,5 juta, sama saya aja 2 juta. Atau orang datang ke perusahaan, lihat ada pegawainya yang masya Allah bagus berprestasi, negosiasi sama dia supaya bisa pindah ke perusahaan. Ini nggak boleh. Kalau dia sudah batalkan akadnya, dia keluar sendiri, baru dia cari pekerjaan dan mau masuk kepada kita, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita sengaja menariknya nggak boleh. Dan sabda Nabi SAW tegas ini, bukan dari golongan kami, kata para ulama, kita harus hati-hati dengan kalimat ini, bisa berarti bukan dari kaum muslimin. Makna yang tertingginya, dia keluar dari Islam. Makna terendahnya, adalah dia dosa besar. Yang ke-16, jadi ini yang ke-15, nggak boleh menipu, nggak boleh mencurangi, jujur apa adanya. Yang ke-16, tidak melanggar perjanjian atau mengkhianatinya. Dan tidak berdusta kepadanya atau menunda-nunda pembayaran hutang kepadanya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 1, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayuhalladzina amanu awfu bil uqud.
Hai orang-orang beriman, penuhi akad-akad itu. Sudah sepakat, sudah bicara, nggak boleh kita tarik lagi. Orang beriman tahu apa yang dia ucapkan itu konsekuensinya. Dia harus penuhi. Gitu kan? Saya akan begini, saya akan begitu. Selama itu bukan pelanggaran agama, maka akadnya sah. Kalau syarat yang disampaikan tidak sesuai dengan kitabillah, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah Nabi SAW, maksiat maksudnya, maka boleh dibatalkan. Tapi kalau tidak, nggak boleh. Harus kita betul-betul penuhi semuanya itu. Melanggar perjanjian atau mengkhianati maksudnya tidak menepatinya. Dan tidak berdusta kepadanya atau menunda-nunda pembayaran adalah sengaja. Dusta ini bisa secara langsung. Saya tidak pernah bilang kok, saya tidak pernah janjikan, saya tidak pernah begini dan begitu. Dusta secara langsung atau dusta dengan isyarat. Misal kita tahu seseorang ada lewat di depan kita, berbuat salah. Lalu kita ditanya sama seseorang, dia tidak tadi orang. Kayak kasih isyarat kayak tidak tahu. Padahal sebenarnya dia tahu. Siapa saja bohong. Kamu lihat gak tadi istri saya datang ke sini? Seakan-akan tidak tahu. Istrinya orang disembunyikan. Enggak boleh. Haram. Bilang ada di dalam, ada di sini, ada di sini. Apa adanya. Gitu kan? Seperti itulah. Juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah 177, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan orang-orang yang suka menepati janjinya apabila mereka berjanji. Ini sebuah keutamaan dan kelebihan bagi orang beriman. Mereka kalau berkata, mereka akan tepati janji. Apa adanya. Ada uzur pun, mereka menyampaikan uzurnya tersebut. Tapi dia akan menjalankan. Janji dia luar biasa. Tidak ada sesuatu yang dia tidak tepati. Juga dalam surah Isra ayat 34 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aufu bil ahd, innal ahda kana mas'ula. Penuhi janji-janji kalian, karena sungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Walaupun kepada anak kita, walaupun kepada pasangan, walaupun kepada adik, bawahan. Ya nanti saya naikin gaji kalian, tapi enggak pernah. Ya nanti saya akan kasih fasilitas ini. Ya nanti saya akan belikan. Tapi tidak ada. Ini enggak boleh semuanya. Hukumnya haram. Rasulullah SAW bahkan mencap orang-orang yang seperti ini. Mengingkari janji. Suka berkhianat. Suka berdusta. Sebagai orang munafik. Dalam hadis Bukhari Muslim yang masyhur hadis 34 riwayat Bukhari. Dan hadis nomor 38 riwayat Imam Muslim. Arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisa. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Idza tumina khan wa idza haddatha kadzab wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Ada 4 sifat barang siapa yang sifat-sifat itu ada pada dirinya, maka ia adalah seorang munafik yang tulen. Dan barang siapa yang ada padanya salah satu dari sifat itu saja, maka ia memiliki satu sifat kemunafikan hingga ia menanggalkannya. Yaitu apabila dipercaya, ia berkhianat. Apa saja yang orang percayakan, baik materi ataupun kalimat. Kalau teman-teman bilang, saya mau cerita sama kamu, tapi jangan ceritakan orang lain. Kita iyakan, maka itu amanah. Jangan datang ke teman lain-lain lagi. Saya mau cerita sama kamu ya, tapi jangan cerita orang lain. Ini sama saja menipu, berkhianat, tidak boleh. Terus sudah janji-janji. Kemudian yang kedua yang sudah masyhur adalah apabila berbicara selalu berdusta. Enggak ada enaknya bohong teman-teman sekalian, jangan bohong. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan qulil haq walau kana mur, ucapan kebenaran walaupun pahit, apa adanya. Karena kita kalau terjadi sesuatu yang kita tidak suka pun atau masalah yang besar, kalau kita bertanggung jawab, ya baik, saya akan lakukan, saya akan bertanggung jawab, saya minta maaf, maka itu sangat bagus. Dibandingkan kita bohong, selamat pada saat itu saja, itu pun kalau bisa selamat, kadang-kadang malah mendatangkan masalah yang lebih besar. Ya. Kemudian apabila ia berbantah-bantahan, maka ia berbuat keji. Maaf, apabila dia berjanji, dia mengkhianati dulu. Dan apabila ia berbantah-bantahan maka ia berbuat keji, artinya dia coba membolak-balikan fakta supaya rivalnya terkalahkan, walaupun dia sudah tahu rivalnya benar nih.
Tapi dia membuat data rekayasa supaya dia menang. Bisa saja menang di mahkamah manusia, tapi di mahkamah Allah mustahil. Ya, tidak mungkin itu terjadi. Sabda Rasulullah SAW, dan ini kita harus tahu teman-teman ya, sebelum masuk ke hadisnya yang selanjutnya, kita harus tahu teman-teman sekalian, jangan sampai menunda kebaikan dan jangan anggap remeh keburukan, ya, tidak usah dilakukan. Saya sudah pernah bilang dan sering saya ulangi, berbuat dosa itu, perbuatan dosa hanya untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Amal soleh dipelajari dan diterapkan, dan jangan ditunda ini. Saya sempat lihat cuplikan salah satu ulama di Saudi ceramah. Dia cerita, dia bilang di Mekah, saya lagi jalan, pas jalan ada satu hotel paling besar di sana. Ya, maksudnya itu lumayan besar, Masya Allah. Ada hotel yang lebih besar lagi, wakaf Raja Abdul Aziz, tapi ini hotel setelahnya cukup besar. Harganya sekian miliar rial bangunan itu. Rumahnya ada satu bapak yang punya, umurnya 60-62 tahun. Dikatakan oleh orang ini kepada syekh ini, dia bilang, syekh tahu nggak ini hotel harganya berapa? Nilai. Dia bilang mungkin 600 juta rial. Dia bilang tidak, ini miliaran. Miliaran harganya. Dan orang ini kaya raya. Tahu nggak syekh, orangnya ini baru saja meninggal tiba-tiba. Tanpa sakit, tanpa ada apa-apa, masih sehat, bawa mobil sendiri. Orangnya masih kuat, ide-idenya banyak. Meninggal. Dan belum Anda ketahui, orang ini sebelum meninggal beberapa waktu, Allah mengutus kepada dia beberapa anak-anak muda muslim yang baik, yang multazim. Multazim ini maksudnya pahus dalam pemahaman agamanya dan mau menerapkan. Dia bilang, apakah Anda tidak perlu membuat amal jariah? Bangun masjid kah? Sebarin Quran kah? Atau biayai paling tidak penuntut-penuntut ilmu yang ada di Masjid Haram, penuhi kebutuhan mereka. Banyak yang dulu diharapkan para ulama, pendatang-pendatang, hidupkan mereka 1.000-2.000 rial tiap bulan. Nanti dia bilang, selalu begitu. Selalu dia tunda, dan itu beberapa bulan sebelum dia meninggal. Subhanallah, sekarang dia meninggal dunia, hanya menjadi warisan bagi keluarganya. Enggak ada manfaatnya buat dia. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa di antara kalian yang mau hartanya lebih dia cintai daripada ahli warisnya mencintai hartanya? Kata dia, tentu ya Rasulullah, kami semua mau, kami lebih mencintai harta kami daripada ahli waris kami. Kata Nabi SAW, yang kalian kelola dan kalian infakkan selama kalian hidup, itulah harta kalian sebenarnya. Yang kalian tinggalkan warisan adalah harta warisan kalian. Belum tentu mereka buat itu. Ada kisah lain teman-teman sekalian, seorang kaya raya di Saudi. Subhanallah, belum menikah dan tidak punya anak. Tapi kaya raya, luar biasa. Waktu dia meninggal, dan ini kelebihan pemerintahan di Saudi, salah satunya adalah kalau ada orang meninggal, langsung pengadilan menelusuri. Kalau ada ahli warisnya, dibantu untuk menghitungkan warisan tersebut sesuai dengan syariat lalu dibagikan. Rupanya orang ini tidak ada sama sekali ahli warisnya. Meninggal di rumah sakit, dilaporin kepada pengadilan oleh rumah sakit. Ini orang meninggal, tidak ada kerabatnya yang datang. Kita kuburin atau enggak nih? Maka diambil alih oleh pemerintahan, diurus jenazahnya, cari nomor telepon, enggak ada. Sampai berjalan seminggu setelah orang ini meninggal, baru kemudian ditemukan ada 3 orang miskin di Saudi. Ya, keadaannya dibandingkan orang ini jauh sekali, menengah ke bawah. Dan itu ternyata sepupu dia tapi jadi jauh. Dipanggil oleh pengadilan, 3-3-nya. Begitu datang mereka kaget, kok pengadilan undang nih? Ada apa nih? Begitu mereka masuk, kata hakimnya, kalian kenal si Fulan bin Fulan? Orang yang sudah mati itu. Mereka tidak tahu kalau itu mati, karena tidak ada yang tahu nih orang mati gitu. Kata mereka, iya kami tahu itu salah satu kerabat kami tapi jauh. Cuma orangnya sombong sekali. Tidak pernah mau kenal kami, tidak pernah mau datang acara-acara kami, tidak ada bantuannya. Kata hakimnya, dia baru meninggal dunia. Dan kami tidak temukan ahli waris kecuali kalian. Dia meninggalkan uang 100 juta rial sekian. Miliaran ini uang ditinggalkan. Gitu kan? 1 juta rial itu sekitar 3,5 M. Ini 100 juta rial. 300 miliar sekian uang ditinggalkan. Dan hanya kalian bertiga yang dapat warisan ini. Dikeluarkan cek sama hakim tersebut atas nama pemerintahan masing-masing 300
miliar berarti masing-masing 100 miliar nih. Mendadak kaya, terima semuanya. Apa kata hakimnya sebelum mereka keluar? Sebentar. Mau nggak kalian, ridho nggak kalian, kalau saya, ini ide saya saja. Setiap uang itu, dari uang yang sekian, 30 juta real sekian diterima satu orang, kena 100 juta sekian, dibagi 3. Kalian keluarkan masing-masing 1 juta real, 1 juta real, 1 juta real, 3 juta real. Kita bangunkan masjid almarhum ini, pemilik harta. Apa jawaban keluarganya nih? Sudah nggak kerja, nggak apa nih? Yang satu bilang, saya punya utang banyak, saya nggak. Ya, ini kisah nyata. Yang satu lagi bilang, saya punya utang banyak, anak-anak saya 50 sudah lama, saya hidup susah, saya mau nikmati. Padahal ini nggak ada usahanya sendiri, nggak ada. Dapat uang 100 miliar loh ini. 1 miliar 1000 juta. Banyak sekali duitnya, tiba-tiba. Yang ketiga ini yang kita ambil pelajaran. Yang ketiga mengatakan, kalau pendapat saya, orang yang tidak menanamkan manfaat untuk dirinya selama dia hidup, kami pun tidak akan membantu dia supaya bermanfaat. Maksudnya apa? Dia waktu hidup dia nggak bangun masjid. Kenapa kita sekarang harus dibebani bangunkan masjid dia? Gitu. Artinya orang ini sebenarnya tiga-tiganya pelit, ya. Tetapi, loh iya, dia dapat warisannya orang lain. Mungkin kalau pemilik harta masih hidup diketuk semua kepalanya nih. Tapi subhanallah, mereka keluar dari pengadilan kata hakimnya 1 rial pun tidak dikeluarin. Tapi kalimat terakhir dari orang itu, ini yang kita ambil pelajaran teman-teman. Orang yang tidak membuat manfaat buat dirinya selama hidup, maka kita tidak akan buat manfaat. Berarti belum tentu ahli waris kita bangunkan masjid buat kita, seperti mengkhayal lah, nanti anak-anak akan bangun ini. Tidak, selama antum hidup antum bangun. Antum sudah harus lakukan itu. Jangan ditunda-tunda, itu yang dimaksudkan. Ya. Begitu pula dengan, itu amal saleh. Begitu pula dengan dosa-dosa. Jangan menumpuk-numpuk dosa teman-teman. Ini belum selesai kita minta maaf sudah gunjing, pindah gunjing sana, pindah gunjing sana. Hampir satu kantor semua digunjing sama dia. Tiap hari ceritain aibnya orang. Ah gampang saya minta maaf nanti. Itu orang baik kok. Tentunya besok resign dari kantor. Pindah ke kota mana kita nggak kenal. Gimana caranya? Kan repot ya. Maka jangan tunda amal soleh teman-teman. Dan jangan juga tumpuk-tumpukin kesalahan. Jadilah orang-orang yang baik, nggak usah punya masalah sama orang lain. Lebih baik kita banyak diam, kita banyak mengalah, yang penting kita tidak ada hisab hari kiamat, itu yang penting. Ini harus kita ambil pelajaran. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari nomor 2227, Thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah, rajulun a'ta bi thumma ghadar, wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanah, ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره. Ada 3 orang yang aku akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat kelak. Nabi SAW bermusuhan dengan mereka. Padahal kita tahu Nabi SAW adalah Nabiur Rahmah. Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Mau menyelamatkan umatnya. Sampai kata beliau, semua nabi-nabi punya doa mustajab. Begitu dia minta Allah langsung kasih. Dan aku menyembunyikan doaku itu untuk umatku pada hari kiamat. Bukan untuk kerabatnya beliau saja, untuk umatku pada hari kiamat. Jadi saking maunya Nabi SAW menyelamatkan kita semua. Apa kata Nabi? Ada 3 golongan jadi musuhku hari kiamat. Bukan cuma sekedar tidak ditolong, Nabi SAW musuhi mereka. Siapa orang-orang ini? Yaitu yang pertama, seseorang memberikan janji dan sumpahnya atas namaku, ya, lalu ia mengkhianatinya. Artinya ada orang kadang-kadang mengatakan begini, tentu bukan bersumpah atas Nabi SAW ya. Tapi dia mengatakan misal, kamu yakin dengan kerisalahannya Nabi Muhammad SAW? Yakin, saya juga yakin, sama-sama. Gitu kan? Saya juga umat Muhammad SAW. Kalau kau yakin, maka kita harus saling yakin. Tidak apa-apa, ini usaha ini benar kok, saya enggak menipu. Membawa-bawa nama Nabi SAW. Seperti itulah. Itu yang dimaksud. Ternyata dia mengkhianati, bohong. Dia nggak benar. Gitu. Maka ini tentunya, ya, sama ini mirip begini, lebih jelasnya. Kadang-kadang ada orang datang ke pengajian, performanya seperti ikhwah dan akhwat. Tapi minta-minta sana sini.
Dia nggak datang untuk mendengarkan pengajian, untuk cari duit saja. Mengkhianati orang, orang terpengaruh dengan penampilannya, padahal sebenarnya dusta, gitu kan. Ini nggak benar. Saya pernah temuin ada satu orang ikhwah datang, mengaku saya muridnya Ustadz Fulan. Ustadz Fulan ini Masya Allah kesalehannya luar biasa. Terus kenapa akhi? Saya mu'allaf butuh bantuan. Baik, kami kasih bantuan. Setelah itu, saya coba diskusi dengan beberapa asatidah. Ternyata dia sudah cleaning semua Ustadz. Dan sama semuanya. Saya mu'allaf, saya muridnya Ustadz Fulan. Padahal kalau kita tanya Ustadz itu, dia tidak kenal siapa orang ini. Hanya karena pernah hadir di majelis, membawa-bawa. Ini nggak boleh, berkhianat ini. Bagaimana caranya? Ya, ini contoh realnya gitu kan. Jadi majelis ilmu adalah majelis yang mengajarkan sunnah Nabi SAW. Berarti dia mengatasnamakan majelis itu. Mengatasnamakan masjid, yayasan anak yatim. Ini kan semua ajaran Nabi SAW. Jadi sama mengkhianati. Yang kedua, seseorang yang menjual seseorang yang merdeka lalu ia makan harganya. Jadi ada orang sengaja ditangkap, direbut, apa segala macam lalu ditransaksi jual belikan. Dijual. Sama lah banyak kisah-kisah di dunia ini, banyak sekali kisah penjualan manusia gitu kan. Jadi mereka tadinya bebas lalu mereka sengaja dibudakkan. Ini kasusnya. Banyak dalam Al-Quran ada ceritakan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf waktu diambil oleh kafilah yang mengambil dari sumur, Nabi Yusuf langsung diperbudakkan kan. Dijual di pasar budak lalu dibeli oleh Raja Mesir. Seperti itulah. Jadi sengaja dia menjual orang bebas, bukan dasarnya budak. Kalau dalam Islam kita disuruh bebasin budak. Jadi bukan malah orang bebas sengaja dijual, ditransaksi jual belikan. Dan yang ketiga, seseorang yang mempekerjakan seorang pekerja dan pekerja itu memenuhi pekerjaannya namun ia tidak memberikan upahnya. Kamu kerja, kita sepakat ya gaji kamu sekian juta tiap bulan. Begitu tiba akhir bulan enggak dikasih gaji. Atau ada orang pernah di dekat rumah, subhanallah, semoga Allah mudahkan masalahnya. Dia berkeluh sama saya, dia bilang, Ustaz saya baru, kebetulan tetangga, dia bilang saya baru saja menyelesaikan proyek di satu lembaga ini, disiapin taman-taman segala macam, karena ada pertandingan pada saat itu antara RT atau RW. Kemudian setelah saya, orang ini bilang, udah biaya aja semua, angkat semua tanaman, hiasi ini, nanti saya bayar. Setelah ditata, dia bilang, saya tata semua di jalan dan segala macam, toh tidak ada yang dibayar. Nagih susah sekali. Gitu kan. Hanya sekedar mau cari menangnya. Itu pun Allah SWT buat subhanallah dia tidak menang. Gitu kan. Tapi menipu orang, untuk apa ini? Jadi ada orang yang sudah bekerja tapi tidak dikasih upah. Nggak boleh teman-teman sekalian. Dalam hadis yang lain, berikanlah upah kepada pekerja kalian sebelum keringatnya kering. Ya. Kalaupun lewat misalnya akad kita setiap tanggal 30 terima gaji. Lewat sehari, minta maaf yang sehari itu. Harus minta maaf. Saya tidak tahu kalau ada beberapa teman-teman pegawai yang sempat tidak interaksi sama saya. Tapi kalau yang interaksi sama saya subhanallah, lembur pun saya langsung detail pada hari itu. Berapa lemburnya sekian jam. Ini uang lemburnya, aman, bawa pulang. Pernah sampai ada yang mengatakan, Ustaz, kok pakai bayar begini seakan-akan kita nggak ketemu lagi. Oh enggak. Sama istri saya pun begitu. Ada sesuatu yang memang haknya dia, kasih. Kok kayak tidak bisa ketemu? Bisa ketemu. Tapi saya tidak tahu, saya nggak mau meninggal saya punya utang. Haknya orang lain saya kasih semuanya. Nggak ada ceritanya nunda-nunda. Dan itu sabda Nabi SAW jelas juga berhubungan dengan masalah itu ya. Di dalam hadis setelahnya, hadis riwayat Bukhari nomor 2287, Imam Muslim 1564. Matlul ghaniyi zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'i falyatba'. Penundaan orang kaya dalam membayar utang adalah kezaliman, dan apabila piutangmu dialihkan kepada orang yang kaya, maka hendaklah ia menerimanya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, saya nggak bisa bayar utang, tapi ada si fulan mau bayarin saya, ayo kita sama-sama ke sana. Ya udah, kita ke sana saja, nggak apa-apa. Itu perintah Nabi SAW. Mungkin dia bilang, mungkin dia sudah datang kepada tetangganya, orang mampu, tolong lunasi utang saya dulu. Kita datang ketemu lalu dia mengatakan, iya saya akan tanggung utangnya. Baik, sudah selesai. Tidak boleh kita bilang, saya nggak kenal dia, untuk apa saya datang? Perintah Nabi SAW kita disuruh ke sana. Itu perintah Nabi SAW.
Yang ke-17, hendaklah mempergaulinya dengan akhlak yang mulia, memberinya segala sesuatu yang ma'ruf, ya. Akhlak yang baik, karakter yang baik, dan memberinya sesuatu yang ma'ruf artinya yang terbaik. Dan menahan diri dari menyakitinya, menghadapinya dengan wajah ceria, menerima kebaikannya, memaafkan kesalahannya, dan tidak membebaninya dengan sesuatu di luar kesanggupannya. Tidak mencari ilmu ataupun penjelasan kepada orang bodoh atau orang yang dungu. Jadi ini beliau menggabungkan banyak sekali poin di sini ya. Sebab Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf 199, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Maksudnya orang bodoh ini, jangan sampai kamu sudah tahu haknya orang lain ada padamu, lalu kamu masih musyawarah lagi dengan orang yang jauh dari agama. Itu orang bodoh namanya. Sudah tahu ini haknya orang, lalu kita tanya, saya punya utang sama fulan, bayar atau enggak ya? Udah jelas-jelas harus bayar, ngapain tanya orang ini? Apalagi orang itu jauh dari agama. Oh enggak usah, tunda aja. Terus diikutin. Nah, ini kebodohan. Ini yang dimaksud. Dan jauhilah orang-orang yang bodoh, artinya yang bisa memandumu untuk tidak menjalankan kewajibanmu. Itu yang dimaksud. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Hakim nomor 121, Tirmidzi 1987. Hadis ini dihasankan oleh mereka. Kata Nabi SAW, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya selalu patuh dan tunduk kepadanya. Di keramaian ataupun sendiri. Di negara ataupun di luar negeri. Dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan kebajikan. Jadi kalau pernah kita berbuat salah, jangan lagi selesai itu urusan. Tutup saja, taubat, sekarang buat perbuatan baik. Bukan maksudnya selang-selingkan, buat baik, buat buruk, enggak. Dan ada orang faham begitu. Ternyata mereka fahami hadis Nabi SAW yang dikatakan وَأَتْبِئِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Artinya setiap kau buat dosa, buat juga amal soleh. Nanti akan menghapusnya. Secara terlihat, padahal kata para ulama bukan. Kalau dia telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa, lalu dia harus taubat, sekarang dia isi sisa hidupnya dengan amal soleh. Bukan dia sedang-selingkan dengan dosa. Dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Orang akhlak yang baik sudah masyhur kok. Artinya, kalau kita ngomong sama orang, biar baru kenalan. Dia senyum, dia santun, dia ramah. Begitu kita pisah, kita sudah tahu orang ini baik ya. Langsung aja. Atau ada orang kita butuh bantuan, ya, antri, atau kita butuh sesuatu, atau ada benda kita jatuh, lalu dia langsung membantu. Kita sudah tahu oh, orang ini baik ya. Kan mudah menilai orang baik atau buruk. Kalau ada orang kasar, orang buruk, ya, akhlaknya, maka kita langsung bisa menilai juga buruk. Makanya dikatakan dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tunjukkan semampu kita yang terbaik. Bukan karena dia, tapi karena Allah sedang menilainya. Yang ke-18, memuliakannya jika saudaranya itu lebih tua darinya. Dan menyayanginya jika ia lebih kecil. Sebab Rasulullah SAW bersabda, Laisa minna man lam yuwakkiru kabirana wa yarham sagirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak hormat kepada orang yang lebih tua di antara kami dan tidak belas kasihan kepada orang yang lebih muda di antara kami. Kalau lebih tua, hormati, dahulukan dia jalan, dahulukan dia duduk, lebih santun kalau ngomong. Kalau lebih muda, dikasihi. Ya. Artinya kita berbelas kasih dengan dia, mengalah juga, sama maknanya. Dan tentu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan ini riwayat Imam Tirmidzi nomor 1921. Juga sabda Nabi SAW, Inna min ijlalillahi ikramu dhis syaibatil muslim. Hadis ini hadis Hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 4843. Terjemahannya, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah memuliakan orang lanjut usia yang muslim. Rambutnya sudah putih, sudah tua, dahulukan dia jalan, pandu, kalau dia buta, apalah kita lakukan ya, memenuhi kebutuhannya, walaupun bukan orang tua kita. Ini termasuk memuliakan Allah dengan cara memuliakan orang tuanya muslim, atau orang muslim yang sudah tua. Juga sabda Rasulullah SAW yang masyhur, hadis Abu Dawud nomor 2173, dan hadis ini hadis sahih lafadznya Imam Muslim,
di nomor 1669. Kabbir, kabbir. Mulailah dari yang tua, mulailah dari yang tua. Selalu Nabi SAW begitu. Kalau mau berikan minuman, mau keluar, mau jalan, mau antri, apa saja, dahulukan orang yang lebih tua. Di antara akhlak yang diketahui dari Rasulullah SAW dalam hal ini adalah ketika seorang bayi dihadirkan kepada beliau untuk didoakan, mendapat berkah dan diberi nama, beliau bisa meletakkan bayi itu pada, beliau biasa meletakkan bayi itu pada pangkuannya, hingga kadang sang bayi pipis di pangkuan beliau. Ini tentang contoh kasih sayangnya Nabi kepada yang lebih muda. Jadi anak bayi bukan anak beliau, bukan cucu beliau. Orang muslim bawa anaknya lalu dipangku, ternyata tembus kencingnya. Dan Nabi SAW tidak marah sama sekali. Juga telah diriwayatkan bahwasanya apabila beliau SAW datang dari suatu perjalanan jauh, beliau disambut oleh anak-anak. Maka beliau pun menyambut mereka dan beliau menyuruh para sahabat membawa anak-anak kepada beliau. Maka di antara mereka ada yang beliau gendong di bagian depan dan ada pula digendong di punggung beliau. Beliau juga menyuruh para sahabatnya untuk agar menggendong sebagian mereka sebagai ungkapan rasa sayang beliau kepada mereka. Ini contoh-contoh bagaimana kasih sayang Nabi SAW kepada orang yang lebih muda. Yang ke-19, bersikap objektif kepada saudaranya. Ya, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dia salah kita katakan salah. Kalau dia benar kita dukung. Dan mempergaulinya dengan baik sebagaimana ia sendiri suka jika diperlakukan dengan baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Imam Bukhari, dan ini tentu secara muallak dalam kitab Al-Iman dari perkataan Ammar bin Yasir, dinukil dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la yastakmilul abdul iman hatta yakuna fihi thalathu khisal, al-infaqu minal iqtar, wal insafu min nafsihi wa badhrus salam. Seseorang tidak dapat menyempurnakan imannya sampai dia memiliki 3 sifat pada dirinya. Hafal baik-baik 3 poin ini. Kalau mau sempurna imannya, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, suka berinfak karena ingin menghilangkan sifat kikir. Infak hartakah, bahkan kata Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyikki tamra. Selamatkan diri kalian walaupun dengan sepotong kurma. Jadi artinya, kita punya 1 roti pun kita masih bisa berbagi setengah. Kita punya 1 piring nasi kita masih bisa berbagi. Kita punya 2 lembar baju kita masih bisa berbagi. Sampai Uwais Al-Qarni rahimahullah, beliau miskin dan beliau suka bersihkan sampah-sampah makanannya orang. Itu pun dipanasi, dibersihkan, setengahnya masih dikasih orang miskin yang lain. Jadi tidak harus tunggu orang kaya baru bersedekah. Dan subhanallah, setelah saya telusurin dalil ya, semampu saya telusuri dalil tentang Al-Quran dari hadis Nabi SAW tentang surga. Umumnya tidak pernah luput dari ayat-ayat tentang surga kalimat berinfak. Pernah luput, selalu ada berinfak, berinfak, berinfak. Ini selalu. Dan ini perintah, subhanallah. Kita bisa membeli surga dengan itu, tanda kutip di sini. Maka belajar teman-teman untuk keluarkan harta. Dan ini investasi yang terbaik. Gitu kan. Tinggalkan sudah 2.000 terus ini. Ya. Ganti dengan yang lebih besar. 2.000 terus, 500 rupiah terus. Ya. Itu yang pertama. Jadi suka berinfak, ini akan menyempurnakan iman. Tujuannya agar menghilangkan sifat kikirnya. Yang kedua bersifat objektif di sini. Ya. Jadi insaf, dia objektif. Salah, salah, benar, benar. Apa adanya, gitu kan. Walaupun itu teman dekatnya, walaupun anaknya, salah ya salah, benar, benar. Tidak ada sama sekali. Nabi SAW begitu. Pernah ada seorang wanita dari suku Quraisy yang terkenal mencuri. Kebiasaan mereka dulu di Mekah kalau orang terkenal tidak dipotong tangannya. Namanya kebetulan Fatimah. Maka datanglah para sahabat berbicara, bagaimana nih? Hukum Islam kita potong tangannya, tapi ini wanita terkenal di Mekah. Coba cari siapa kira-kira yang bisa melobi Nabi SAW nih. Cari, telusuri yang paling dekat dengan Nabi sekarang yang bisa bicara, yang Nabi cintai, Usama bin Zaid. Ini dia dengan ayahnya dia dapat julukan Hibbin Nabi SAW, kekasih Nabi. Karena Nabi cintanya pada keduanya.
Maka Usama masuk mengatakan, ya Rasulullah, ada satu orang namanya Fatimah dari suku terkenal Quraisy mencuri. Zaman jahiliyah mereka tidak potong tangannya. Mungkin sekarang Anda bisa maafkan. Begitu Nabi SAW dengar, Nabi bilang, baik, kumpulin orang di masjid. Nabi SAW naik mimbar setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau SAW. Lalu beliau mengatakan, telah sampai kepada saya berita bahwasanya ada seseorang tokoh masyarakat dan antara kalian mencuri dan kalian tidak mau potong tangannya, tidak mau terapkan hukum Allah. Demi Allah, kalau seandainya yang mencuri Fatimah binti Muhammad, bukan Fatimah itu, Fatimah anak saya akan potong tangannya. Nah, ada ceritanya. Salah. Dan ini semua, subhanallah teman-teman sekalian, banyak orang tua tidak mendidik anaknya. Tidak mendidik anak. Jadi anaknya buat salah, narkotika kah, mencuri kah, ditangkap polisi. Ibunya nangis-nangis suruh keluarin. Begitu dikeluarin dari penjara, curi lagi minggu depan. Biarin di penjara. Biarin dihukum, biar dia tahu akibat perbuatannya. Itu pendidikan yang penting, gitu kan. Saya kalau anak-anak di rumah, dia buang sesuatu, walaupun masih kecil. Makan dilempar, saya langsung panggil, angkat, pungut ini. Dia kadang-kadang tidak mau, saya pegang tangannya, angkat nak, ini tanggung jawab. Walaupun dia masih 3 tahun, 4 tahun, baru bisa ngomong. Saya ajar dari awal. Jadi mereka sudah tahu, kalau lihat saya, walaupun kadang-kadang kalau saya tidak ada, istri saya mengatakan masih mereka serakin barang. Tapi kalau saya ada, mereka sudah tahu, oh harus ambil barang, harus taruh di sini, harus taruh di sana. Kita biarkan mereka terlatih untuk itu. Ya. Itu penting sekali. Yang ketiga adalah, tentu di sini dikatakan bersikap objektif pada diri sendiri. Dan yang terakhir menebarkan salam, suka mengucapkan salam kepada orang lain. Ini akan menyempurnakan keimanan. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3950. Kata Nabi SAW, man sarrahu an yuzahziha anin nari wa yudkhil jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wal ya'ti ila nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Barang siapa yang ingin agar dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah kematiannya menjemputnya ketika dia dalam keadaan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba juga utusannya, dan hendaklah memperlakukan manusia dengan baik sebagaimana ia ingin diperlakukan dengan baik. Jadi urusannya sama Allah, dia syahadat, dia meninggal dalam keadaan itu Islam, dan juga tidak boleh ada masalah sama orang lain. Jangan pernah punya masalah sama orang lain teman-teman sekalian. Salah minta maaf, kalau kita benar kita memaafkan. Tinggal 3 poin tentunya. Kita akan coba habiskan malam ini insya Allah. Karena kita akan masuk nanti di Senin akan datang insya Allah adab terhadap orang kafir. Poin ke-20, memaafkan kesalahannya dan menutup aibnya. Serta tidak mendengarkan pembicaraan dirahasiakan darinya. Jadi kalau teman kita lagi ngobrol dia tidak mau didengar, ya sudah jangan ikut-ikutan. Jangan pada saat dia lagi terima telepon, kemudian dia tahu ini ada rahasia mungkin dia sama istrinya. Lalu dia berdiri dari meja kita. Lalu diikutin, dengarin dari ngomong apa tuh. Dia tidak mau didengar, jangan ikut-ikutan. Itu adabnya. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah dan biarkan mereka. Setelah dimaafkan, mereka mau memperbaiki, biarkan mereka. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Walaupun orang berbuat buruk, jangan kita rusak hati kita dengan rusaknya hati dia. Dia benci kita, kita nggak usah ikut benci. Ingat selalu teman-teman sekalian, balas kebodohan dengan kepintaran. Balas kekasaran dengan kelembutan. Gitu ya. Balas marah-marah dengan ketenangan. Kita akan aman kok itu. Gitu kan. Kita akan aman. Ini penting digarisbawahi. Allah suruh kita selalu memaafkan. Juga firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 178, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, maka hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Jadi bukan berarti kita maafkan lalu kita marah-marah, enggak. Maafkan setulus hati. Artinya maafkan karena ingin berharap pahala dari sisi Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, kalau kita maafkan seseorang, sementara dia sangat menyakiti hati kita misalnya, apa sajalah. Dia lakukan perbuatan-perbuatan buruk, kalaupun kita maafkan, sebelum dia minta maaf, tetap hukuman Allah akan datang kepada dia. Tapi kita dapat pahala. Orang itu menggunjing saya misalnya. Lalu kita bilang, ya Allah aku sudah maafkan dia. Sebagai bentuk ibadah khusus memaafkan saudara muslim. Ini ibadah buat saya. Masalah kasus dia tidak minta maaf sama saya. Karena syarat dia untuk dimaafkan, dia oleh Allah, lepas dari hukuman dia harus minta maaf. Selama dia tidak minta maaf, dia akan dihukum oleh Allah. Walaupun sudah kita maafkan. Kecuali kalau kita datang ke depan dia mengatakan, saya sudah maafkan kamu. Misal, maka berarti dia lepas dari hukuman tersebut. Tapi kalau kita cuma maafkan tanpa dia tahu, maka tetap hukuman akan datang kepada dia selama dia belum minta maaf kepada kita. Tapi kita dapat pahala. Karena perintah agama pada saat kita lagi ada masalah, memaafkan orang lain. Juga dalam surah Asy-Syura ayat 40 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ya ada di sisi Allah. Juga dalam surah An-Nur, bertubi-tubi Allah ingatkan tentang perintah memaafkan orang lain. Surah An-Nur ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yakfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Surah An-Nur ayat 22 ini turun kepada siapa? Ada yang masih ingat? Lupa. Sudah biasa lupa. Ada yang ingat enggak? Kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Pada saat terjadi fitnah Aisyah berzina dengan Safwan. Salah satu yang memfitnah Aisyah, Muslih bin Abi Muslih. Sepupunya ya, Abu Bakar. Jadi ayahnya sama ayah Abu Bakar bersaudara, sepupunya. Dan orang miskin. Abu Bakar biayai hidupnya. Ternyata dia yang gosipin Aisyah. Waktu ketahuan dan dicambuk 80 dera oleh Nabi SAW. Diperintahkan untuk cambuk. Ya, dia ada 3 orang yang dicambuk itu. Muslih bin Abi Muslih. Kemudian ada Hasan ibn Thabit, penyairnya Nabi SAW, dan yang ketiga perempuan, Hamna binti Jahash. 3 orang ini Hamna binti Jahash ini adalah iparnya Nabi. Adiknya dia, Zainab binti Jahash, dinikahi oleh Nabi SAW. Tapi menyebarin gosip ini, dicambuk. Waktu dicambuk, Abu Bakar bilang, kamu sudah saya biayai, malah fitnah, keponakan sendiri. Kan ini sepupunya Abu Bakar kan? Mulai sekarang demi Allah saya enggak akan kasih kamu nafkah lagi. Apa yang terjadi? Allah tegur Abu Bakar dengan ayat ini, kata para ulama. Turun. Dikatakan wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Karena rupanya Muslim bin Abi Muslim sudah mengakui kesalahannya. Dan juga dia bertaubat, dihukum, dicambuk 80 dera. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Artinya dengan memaafkan orang lain, walaupun dia belum minta maaf, itu ganjarannya adalah kita dimaafkan oleh Allah dari kesalahan. Maka Abu Bakar mengatakan, tentu ya Allah, aku ingin dimaafkan dosa-dosaku. Maka Abu Bakar pun membayar denda sumpahnya, karena dia bilang, demi Allah saya tidak akan bantu kamu. Memberikan makan 10 orang miskin, kemudian beliau pun mengembalikan nafkahnya, Muslih bin Abi Muslih. Juga dalam surah An-Nur ayat 19 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun 'alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu ingin berita perbuatan yang amat keji tersiar ya, di kalangan orang-orang beriman, maka mereka akan kena azab yang pedih di dunia juga di akhirat. Jadi kalau ada orang yang suka gosip-gosipin orang, sebarin berita yang tidak benar, tanpa memastikan, maka itu ancamannya azab yang pedih. Rasulullah SAW bersabda tentang kemuliaan memaafkan orang lain ini. Di dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim nomor 2588, Mazadallahu abdan bi'afwin illa izza. Tidak ada Allah menambahkan kepada seorang hamba disebabkan pemaafannya, melainkan kemuliaan. Kita selalu maafkan orang, Allah muliakan kita. Harumkan namanya. Juga di dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani
nomor 364 dalam kitab Mu'jam Al-Awsat, wa anta'fu amman zalamaka, kata Nabi SAW, dan hendaklah kamu memaafkan orang yang menzalimimu. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, riwayat Imam Muslim nomor 2590, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba sengaja menutupi kesalahan seorang hamba yang lain di dunia, melainkan pasti Allah akan menutupi kesalahannya pada hari kiamat. Jadi artinya ini pindah kepada masalah memaafkan dengan cara menutupi juga. Bukan berarti saya sudah maafin kamu, tapi semua orang diceritakan ke sana sini tentang keburukan. Itu orang pernah tipu saya gini, tapi saya sudah maafkan. Jadi riak lah. Nggak perlu. Disuruh tutupin. Karena dia akan juga dapat. Selain dosanya dimaafkan di dunia, juga di akhirat Allah akan tutupi aib-aibnya. Juga dalam sabda Nabi SAW, dalam hadis yang masyhur, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4880. Kata Nabi SAW, ya ma'syara, man amana bilisani walam yadkhulul imanu qalbah, la tagtabul muslimin, wa la tattabi'u awratihim, fa inna man yattabi' awrata akhihi al-muslim, yattabi' illahu awratahu, yafdahuhu walau fi jawfi baitih. Renungi, saya baca terjemahannya baik-baik teman-teman sekalian. Jangan pernah masuk ke zona orang lain. Wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya, kata Nabi SAW, sedang iman belum masuk ke dalam kalbu mereka. Artinya memang masih suka tahu ini pelanggaran tapi dilanggar. Jangan kalian suka menggunjing kaum muslimin dan jangan mencari-cari aib mereka. Karena barang siapa mencari-cari aib saudaranya muslim, niscaya Allah akan mencari-cari aibnya lalu mempermalukannya sekalipun aib itu tersembunyi di dalam rumahnya. Bahaya sekali ini. Untuk apa cari-cari tahu teman-teman sekalian? Jangan. Kalau kelihatan depan mata kemungkaran, baru kita mungkar. Ingkar itu. Kalau kita lihat ma'ruf, kebaikan kita dukung. Tapi nggak usah korek-korek kesalahannya orang lain. Sengaja lihat teman kantor telat atau tidak, urusan dia. Ya, telat ya sudah, urusan dia. Perusahaan sudah punya peraturan kan. Kalau kita mau amar ma'ruf ingatkan, ya akhi jangan telat, ya ini mungkin. Tapi jangan, nggak usah campur sampai ke hal-hal yang jauh, apalagi menceritakan aibnya. Hati-hati karena akan terbongkar aib kita walaupun dalam rumah. Wa na'udzubillah. Selanjutnya adalah hadis Nabi SAW, juga yang masyhur riwayat Bukhari nomor 7042. Kata Nabi SAW, man istama'a li khabari qaumin wa hum lahu karihuna subba fi udhunihi al-anuk yaumal qiyamah. Barang siapa yang berusaha mendengar berita satu kaum, sengaja dengar pasang kupingnya, satu rumah, satu keluarga dan seterusnya, sementara mereka tidak menyukainya, niscaya akan disiramkan timah cair ke dalam telinganya pada hari kiamat. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain tentunya riwayat Bukhari juga, siapa yang sengaja mendengar atau mengintip satu kaum, sengaja lihat ke rumahnya, sengaja mendengarkan beritanya, segala macam, kemudian kaum tersebut melukai matanya dengan melemparin batu atau mencuil matanya, maka yang sedang didengarkan rahasianya itu tidak berdosa. Tentu yang maksud sini adalah urusan-urusan pribadinya ya. Tidak masuk dalam masalah ini teman-teman sekalian kalau misal ada orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memata-matai musuh. Gitu kan. Itu tidak masuk dalamnya. Karena Nabi SAW kirim mata-matanya. Memantau musuh kan gitu. Tapi ini umum, sengaja dia cuma mau dengar berita tentang pembicaraan temannya sama istrinya, atau dengan suaminya, atau urusan kerjaannya orang. Hal pribadi, nggak perlu kita campur ke sana. Urusan diri sendiri teman-teman. Badan kita ini banyak sekali kotoran. Telinga ada kotoran, mata ada kotoran, lisan ada kotoran, banyak. Hidung kita banyak kotorannya. Berapa jam kita nggak bersihin sudah kotor kembali. Banyak tugas wajib dan sunnah. Urus diri kita sendiri banyak sekali kekurangannya. Untuk apa masuk ke zonanya orang lain ini? Gak ada gunanya. Hendak mengundang murkanya Allah, datang siksaan dan juga manusia itu tidak suka dengan kita. Ke-21,
membantunya jika ia memerlukan pertolongan, dan berkenan membantunya dalam menyelesaikan keperluannya jika ia mampu melakukannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, tentu yang dimaksud adalah membantu dalam hal yang baik. Karena Allah bilang dalam Al-Maidah ayat 2 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lanjutan ayat, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Saling tolong-menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Kita usahakan tolong. Dia mau tahu pengajian di mana, dia mau minta tolong diantar kemana, tempat-tempat positif, istrinya mau melahirkan atau apalah, kita berusaha membantu. Itu betul. Dan jangan kalian bekerja sama tolong-menolong dalam kemungkaran dan perbuatan keji. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Artinya jangan coba-coba masuk ke zona yang salah, karena Allah kalau sudah menghukum ini berat. Juga dalam surah An-Nisa ayat 85 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya. Tentu dalam lanjutan ayat, dan siapa yang memberikan syafaat yang buruk, dukungan-dukungan, kesaksian yang bohong, maka dia juga akan mendapatkan dosa dari itu. Juga sabda Nabi SAW dalam hal membantu saudara muslim ini dan berusaha memenuhi kebutuhannya, hadis yang sudah masyhur lewat Imam Muslim nomor 2699. Kata Nabi SAW, man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sir, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Barang siapa yang melepaskan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, kata ulama, dari sendalnya putus dikasih sendal lain, atau dibantu untuk memasukkannya, atau mungkin dia mau jatuh di lubang lalu diingatkan, dari itu sampai kepada keperluan yang besar, niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Dan barang sampai memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesulitan, dia lagi butuh utang, dia lagi butuh apa, bantuan apa, niscaya Allah memberikan kemudahan kepada di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah menutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia juga selalu menolong saudaranya. Di dalam hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim, dan ini lafaz Imam Bukhari nomor 1432, kata Nabi SAW, Ishfa'u tu'jaru wa yakdillahu ala lisani nabihi masya. Berikanlah syafaat, pertolongan semampu kalian, niscaya kalian akan mendapatkan pahalanya. Dan Allah yang maha suci dan maha mulia memberikan keputusannya melalui lisan nabinya akan apa saja yang dia kehendaki. Maksudnya ini adalah penyampaian dari Allah yang saya sudah sampaikan kepada kalian. Kejarlah kebaikan-kebaikan akan panen pahala. Yang terakhir poin 22, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah hendaklah seorang muslim melindungi saudaranya jika ia memohon perlindungan dengan nama Allah, memberinya jika ia meminta sesuatu dengan nama Allah, dan hendaknya membalas kebaikannya dengan kebaikan yang serupa atau mendoakannya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW di dalam hadis yang masyhur riwayat Imam Ahmad nomor 5342, Abu Daud nomor 5109, An-Nasai 2567, dan Imam Hakim juga menyebutkan di nomor 73 dan sanadnya hasan. Kata Nabi SAW, man ista'adzakum billahi fa'idhu wa man sa'alakum billahi fa'atu wa man da'akum fa'ajibu wa man sana ilaikum ma'rufa atau ma'rufan fakafi'uh fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, maka berilah ia perlindungan selama bukan perlindungan yang haram. Barang siapa yang meminta sesuatu kepadamu dengan nama Allah, demi Allah bantulah saya, demi Allah begini, maka berilah ia. Barang siapa yang mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Dan barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya yang serupa.
Lalu jika kamu tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka doakan kebaikan baginya, sehingga kamu benar-benar merasa telah membalasnya. Ini adalah kesempatan teman-teman sekalian panen pahala dan mendapatkan surga dari saudara kita muslim. Tinggal bagaimana diterapkan itu. Allahu a'lam. Baik, begitu saja. Masya Allah, jam 9 lewat. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan dijadikan oleh Sang Pencipta Allah dengan kemampuannya menjadi tambahan pahala kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa tanpa terkecuali sekecil sampai sebesar apapun, sengaja tidak sengaja, ya, besar atau kecil, samar ataupun nyata yang pernah kita kerjakan, semuanya diganti oleh Allah dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Dan semoga Indonesia negara tercinta menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Diangkat perselisihan di antara mereka. Dan dalam ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi negara tercinta ini semua dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga utang negara yang dilunasi oleh Sang Pencipta Allah dengan kemahamurahannya dan dikaruniakan kepada kita pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga seluruh masyarakat mendapatkan haknya serta mereka para pemimpin lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya, kemahasempurnaannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mana saya dari majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.